kita doakan semoga Fadil sehat selalu dan besok bisa kembali bersama kita untuk belajar di kelas. Untuk kelas, siapkan kelasnya dulu. Siap, risalah pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di kelas. Doa selesai. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran kita ya. Judul pembahasan kita hari ini apa? Sebelumnya perhatikan gambar berikut. Menurut kalian gambar ini dibuat oleh manusia atau komputer? Gak langsung tahu komputer, kita akan buktikan. Oke, nanti akan kita bahas. Apakah jawaban kalian benar? Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita. Hari ini kita mau belajar apa saja? Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, kalian akan berusaha memahami konsep dari kecerdasan artifisial generatif. Yang kedua, akan presentasi di akhir pembelajaran kita. Ready? Memulai pembelajaran kita semangati dulu dengan tepuk fokus. Tepuk fokus. Fokus. Oke, K itu KA. KA itu singkatan dari apa tadi? Kecerdasan artifisial. Apa itu KA? Boleh Kak? Silakan dibaca. Apa itu KA? KA itu adalah teknologi yang membuat komputer bisa melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia, seperti mengenali gambar, menjawab pertanyaan, membuat teks atau gambar, dan mengambil keputusan tertentu. Iya. Ternyata KA itu mampu mengerjakan tugas yang dikerjakan oleh manusia. Ada beberapa, mengenali gambar, menjawab pertanyaan, sampai dengan membuat keputusan. Jadi intinya AI itu bisa berpikir. Nah, bagaimana cara kerja AI itu sampai dia bisa berpikir, sampai dia bisa membuat sebuah keputusan? Ya, oke, lanjut. KA generatif adalah, boleh Kak, silakan dibaca. KA generatif adalah teknologi AI yang mampu membuat konten baru seperti gambar, teks, musik, video, suara, karakter. Contoh AI yaitu ChatGPT, Gemini, Scala, Canva, AI, dan lain-lain. Iya, terima kasih. KA generatif itu adalah AI, ya. Apakah kamu pernah menggunakan AI? Pernah. Sering, seberapa pernah? Sering? Selalu? Sering menggunakan AI? Iya. Nah, perhatikan. Ada beberapa contoh dari AI yaitu ChatGPT, Gemini, DALL-E, Canva AI, dan lain-lain. Dan ternyata sekarang juga sudah ada beberapa suatu perusahaan yang menciptakan AI yang baru. Seperti apa contohnya? Ya, Cici, ada Dola, ya, banyak sekali AI. Nah, Ibu, zaman sekarang ini adalah zaman teknologi. Maka kita dituntut untuk bisa berteknologi. Hari ini kamu akan explore, bekerja pada AI. Dari yang ini, AI yang mana yang sering kamu gunakan? Atau yang pernah kamu gunakan? ChatGPT. Sekarang kita akan masuk. Bagaimana cara AI itu bekerja? Yang pertama, AI itu belajar dari data. Ya, AI mempelajari jutaan contoh gambar, teks atau suara. Jadi, cara AI berpikir itu dengan mengenali beberapa gambar yang disimpan dalam sebuah database. Kemudian yang kedua, mengenali pola. AI itu menemukan pola dari semua data tersebut. Contoh, misalnya ada gambar kucing, ya kan? Gambar kucing. AI itu mengenali bahwasanya kucing ada kumisnya, kucing ada ekornya, kucing ada jenis kupingnya kucing. Tapi harus lebih detail. Kenapa? Karena untuk ekor, telinga, kumis, semua binatang mungkin ada beberapa yang sama. Maka untuk mengenali polanya harus lebih spesifik. Misalnya kucing memiliki telinga yang runcing, ya, memiliki 4 kaki dan lain-lain. Jadi harus spesifik. Kemudian yang ketiga, membuat sesuatu yang baru. Ini dia. Dari AI kita bisa menghasilkan konten baru, baik berupa teks, gambar, suara, bahkan video. Itu dia ya. Nah, bagaimana proses kerja dari AI generatif? Kita perhatikan. Tetap kuncinya adalah ada input, proses
belajar. Kemudian AI ini berpikir, memahami perintah inputan yang diberikan oleh user, penggunanya yaitu kita, dengan mengenali pola data. Kemudian setelah itu barulah dikeluarkan dalam bentuk gambar digital yang baru. Seperti itu cara kerjanya. Baik anak-anak semuanya, sekarang karena komputer kita bermasalah, terkendala masalah, Ibu kemarin sudah arahkan sama kalian untuk membawa apa? Handphone. Sekarang kita akan explore bagaimana menggunakan AI dari ChatGPT. Oke, silakan masing-masing pegang handphonenya. Nah, di sini Ibu sudah berikan contoh prompt yang berupa sebuah deskripsi. Coba Ibu minta tolong Alia, bisa dibacakan? Buatlah teks promosi untuk produk smoothie sehat bernama Sugar Tenan. Produk ini terbuat dari pisang, strawberry, dan madu tanpa gula tambahan. Gunakan gaya bahasa yang menarik untuk anak sekolah dan sertakan slogan yang catchy. Ya, terima kasih. Nah, yang pertama tadi kan menentukan produk jajanan sehat menggunakan teks promosi. Ibu sudah berikan contoh promptnya. Sekarang silakan buka handphonenya dan explore prompt ini ke dalam ChatGPT supaya kalian bisa mengetahui seperti apa hasil konten baru yang dihasilkan dari AI tersebut. Ayo silakan. Siapa yang sudah dapat? Ya, Tio. Kenalin Sugar Tenan, smoothie sehat yang siap nemenin hari kamu biar tambah fresh, kuat, dan gak mengantukkan di kelas. Dibuat dari pisang manis, strawberry segar, dan madu asli tanpa gula tambahan. Rasanya enak, sehat, dan pastinya bikin semangat makin jalan. Cocok diminum sebelum berangkat sekolah, saat istirahat, atau pas pulang biar energi balik lagi. Slogannya, Sugar Tenan sehatnya kencang, rasanya ngeblend. Iya, luar biasa. Kita berikan aplaus. Nah, ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Siapa yang berbeda? Ada Kak? Ya, silakan, coba. Haus, lapar, capek habis sekolah. Saatnya segarin hari kamu dengan Sugar Tenan. Dibuat dari pisang segar, strawberry manis, dan juga tanpa gula tambahan. Bagi sehat, rasanya enak banget. Cocok buat teman belajar, main, atau nongkrong bareng bestie. Minuman Sugar Tenan, badan segar, otak tenang. Iya, kita apresiasi. Jadi, setiap AI yang berada di komputer kalian atau di handphone kalian itu akan menghasilkan konten baru yang berbeda-beda. Tidak semuanya sama, iya kan? Oke, itu tadi berupa teks. Nah, sekarang kita akan latihan. Buatlah sebuah poster dengan memilih salah satu judul dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat menggunakan KA generatif. Nah, Ibu akan berikan LKPD-nya. Nanti akan Ibu share ke grup supaya bisa kalian ambil. Nama kelompok anggota kamu tuliskan. Yang pertama, tuliskan judulnya salah satu dari ke-7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian yang kedua, ada teks edukatif. Seperti teks mengajak, ya kan? 2 atau 4 kalimat kamu tuliskan di sini nanti hasilnya. Dan yang terakhir, ini berbentuk gambar, ya. Ini berbentuk gambar. Kita ambil poster. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Nah, sebelum kita mulai bekerja, Ibu akan bentuk kelompok, ya. Kita hitung 1 sampai 6. Setelah selesai 6, berulang kembali 1 sampai 6 dan seterusnya sampai selesai di pojok. Bisa? Bisa. Oke, mulai dari sebelah kanan Ibu. Berhitung. Mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5. 5, 5, 5, 6, 1, 2, 3, 3, 4, 5. 1, 2,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, berdirinya kami di depan pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang membuat poster dari AI. Sekarang baca. Dan yang akan dilanjutkan oleh Intan. Ya, Intan silakan. Nah, langkah pertama untuk membuat poster yaitu tentukan judul. Pilihlah satu judul dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur lebih cepat. Nah, pada hari ini kami memilih dengan judul makan sehat dan bergizi. Lalu, langkah kedua yaitu menulis teks edukatif. Teks edukatifnya berupa makan sehat dan bergizi, membantu tubuh tumbuh kuat, sehat, dan terhindar dari penyakit. Yuk biasakan konsumsi sayur, buah, dan makanan bergizi seimbang setiap hari. Langkah ketiganya, menghasilkan gambar dari AI, generator teks. Gunakan generator teks seperti ChatGPT atau Gemini untuk membuat slogan dan deskripsi edukatif. Prompt yang digunakan, buatkan gambar makan sehat dan bergizi yang menarik, dilengkapi dengan tulisan ajakan untuk makan sehat dan bergizi. Penutup. Demikian. Demikian presentasi dari kami. Jika ada salah perkataan, kami mohon maaf. Jika saya menutup dengan sebuah pantun. Iya. Nah, Pak Topik pendaknya rupiah. Cakep. Rupiah jahit bagi yang utuh. Cakep. Buaya tapi walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila penutup, oke. Silakan duduk. Tenang. Ibu, sekarang kita akan berefleksi ya. Ibu punya kertas sticky note, kamu tuliskan di sini 2. Yang pertama, hal baru apa saja yang kamu dapati dari pelajaran yang baru kita pelajari. Yang kedua, bagian mana yang belum kamu pahami atau belum dimengerti. Cukup 2, kemudian kamu tuliskan pada sticky note yang ibu bagikan. Oke? Kemudian tempelkan nanti dimakan tulis ya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau merangkum kesimpulan kita hari ini? Ya, Najwa, silakan. Kesimpulannya adalah, ketika kita meminta AI untuk menghasilkan konten baru, kita perlu memperhatikan prompt-nya agar AI bisa menghasilkan konten baru yang menarik dan bagus. Iya, luar biasa. Kita kasih apresiasi untuk Najwa. Ya, benar sekali yang disampaikan Najwa teman kamu, bahwasanya dalam menggunakan AI untuk menghasilkan sebuah konten yang baru harus memperhatikan prompt-nya. Semakin detail dan semakin baik prompt-nya, maka semakin baik pula hasilnya. Nah, Ibu, minggu depan kita akan melanjutkan di pembelajaran etika dalam penggunaan AI. Ibu rasa demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ada pantun untuk kalian? Kesoalayan beli baju. Yang dibeli cuma 1. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.